Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Safari Hasid Azhara. Dan jadi di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas remedinya di nomor 3, yaitu untuk soalnya adalah buatlah program untuk menampilkan hanya baris ke N dari segitiga Pascal. Nah, jadi misalnya kita input N-nya itu 4. Nah, dia akan menampilkan baris ke 4 dari segitiga Pascal itu nilainya ada berapa aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk deskripsi ataupun cerita programnya. Program ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai N tadi. Nah, nilainya itu akan menentukan baris ke N dari deret kombinasi yang akan ditampilkan. Jadi, segitiga Pascal itu kan sebenarnya deretnya terbentuk dari kombinasi yang sama gitu. Misal kalau baris keempat tuh berarti kalau satu ya udah berarti 4 pangkat nol gitu ya, atau 4 pangkat 4 kombinasi nol atau 4 kombinasi satu gitu. Nah, kemudian baris ke dua atau nilainya 4 itu kan berarti 4 kombinasi satu gitu. Nah, jadi kita bisa nentuin baris segitiga Pascal, nilai-nilai dari segitiga Pascal itu dari nilai kombinasi. Setelah itu, program menginisialisasi sebuah variabel bernama angka dengan nilai awal satu. Nah, ini untuk kita menginisialisasi nilai yang pertama dalam segitiga Pascal itu satu, karena kan semua nilai di segitiga Pascal itu depannya pasti satu. Jadi kita inisialisasilah nilai awalnya itu adalah satu. Nilai ini mempresentasikan hasil kombinasi yang pertama, yaitu kombinasi dari N tersebut dengan nol, yang menghasilkan satu. Karena setiap apapun yang dikombinasiin dengan satu, apapun difaktorialin dengan nol, maksudnya, itu nilainya akan menghasilkan satu. Selanjutnya, program menjalankan perulangan dari I sama dengan nol sampai dengan I sama dengan N. Jadi, akan menjalankan program I kurang dari sama dengan N ya. Dari I-nya itu nol, karena kita akan cetak dari nol dulu. Pada setiap iterasi, nilai angka akan ditampilkan ke layar. Setelah mencetak nilai tersebut, program menghitung nilai berikutnya menggunakan rumus hubungan antar kombinasi, yaitu di mana kombinasi N diambil K, lalu dikali dengan N dikurang K dibagi K plus satu. Atau bisa juga kita gunakan kombinasi yang ada perkalian di sebelahnya gitu ya, bisa juga. Dengan kata lain, nilai kombinasi selanjutnya itu diperoleh dari nilai yang sebelumnya tanpa harus menghitung faktorial dari awal. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga semua nilai dari kombinasi n,0 itu sampai dengan n,n. Sebenarnya bisa juga kalau tanpa menggunakan rumus kombinasi, jadi bebas aja. Nah, untuk algoritma deskriptifnya itu, yang pertama kita memulai suatu program. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai bilangan bulat n. Kita masukin nilai n gitu ya intinya. Nah, nilai yang dimasukkan nilai yang dimasukkan itu disimpan di variabel n. Lalu nilai n tadi itu dimasukkan ke dalam variabel n. Jadi nilainya itu disimpan ya di variabel n. Lalu program menyiapkan sebuah variabel bernama angka dan menginisialisasinya dengan nilai satu sebagai nilai awal. Sebenarnya boleh kayak hasil gitu, tapi lebih dimengerti aja bahwa angka yang pertama itu adalah satu dalam segitiga Pascal. Nah, lalu program kemudian melakukan perulangan dari i sama dengan nol sampai dengan i sama dengan n. Pada setiap perulangan, program itu menampilkan nilai angka ke layar. Jadi perulangannya itu akan terus berjalan seiring dengan angka satu itu akan tepat di depan gitu. Setelah menampilkan nilai, program menghitung nilai berikutnya dengan rumus, yaitu nilai sekarang itu dikalikan dengan N dikurang K, lalu dibagi dengan K ditambah dengan satu. Ini sebenarnya iya. Nilai hasil perhitungan tersebut itu disimpan kembali ke dalam variabel angka untuk digunakan pada perulangan yang selanjutnya. Proses ini dilakukan sehingga perulangan itu selesai mencapai I sama dengan N, dan setelah semua nilai ditampilkan, itu program akan berhenti. Karena kan kita cuma nampilin baris ke N dan nilai-nilai dari segitiga Pascal itu berapa aja. Lalu program selesai. Nah, mungkin untuk bagian dari flowchart itu seperti ini ya. Mungkin kita lihat dulu kali di uh, C++-nya gimana. Sekalian kita akan jelasin juga untuk penjelasan per program ataupun per sintaksnya itu gimana. Kita close dulu. Kita lihat di sini ya.
Oke, yang pertama itu tentunya ada include dari iStream, yaitu menampilkan ataupun memanggil library dari input dan juga output di C++ seperti in, out gitu. Karena kalau kita nggak pakai include iStream ini, ya kita nggak bakal bisa ngejalanin dan juga mengeluarkan output maupun memasukkan sebuah nilai dari program kita. Selanjutnya itu ada using namespace std. Jadi di sini kita bisa langsung gunain out dan juga in tanpa harus menulis std out gini nih, std titik dua titik dua gitu berulang kali. Cuma menampilkan ini aja. Nah, di sini juga ada in main yang mana program utama. Program kita itu akan dijalankannya dari sini, dari mulai 4 ini ya. Nih gitu. Jadi ini kan fungsi utama. Yang artinya fungsi yang akan kita mulai jalankan di pemrograman itu dari sini. Setelah itu ada tanda kurung kurawal yaitu untuk membuka dan juga ada kurawal tutup juga pastinya untuk menutup suatu program ataupun menutup langkah dari programnya. Setelah itu ada integer n yang mana kita mendeklarasikan variabel n untuk kita menyimpan suatu nilai n. Jadi kita penting banget untuk memasukkan suatu variabel untuk mendeklarasikan variabel karena nantinya program ataupun komputer itu dapat membaca inputan dari kita. Oleh karena itu variabel itu sebagai nilai tampungan gitu. Kayak kita untuk memasukkan nilai dan ditampung di variabel n tersebut. Untuk tipenya sendiri itu tipe bilangan bulat ya karena kita ingin memasukkan nilai bilangan ke berapa gitu kan nggak mungkin bilangan ke 4,3 4,5 itu kecil banget pastinya jadi kita pakainya bilangan bulat atau integer. Selanjutnya di sini ada cout masukkan nilai n. Oke, masukkan nilai n di sini program akan memerintahkan kita untuk memasukkan nilai n tersebut, jadi ini akan ditampilkan nih di layar nantinya. Coba kita nanti running ya. Nantinya program itu akan memasukkan nilai ini apa memerintahkan kita menampilkan nilai dari menampilkan tulisan masukkan nilai n ini yang mana memerintahkan kita untuk memasukkan nilai n atau baris keberapa sih yang pengen kita lihat gitu di segitiga Pascal gitu. Nah, selanjutnya ada sin n yaitu menerima atau mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Jadi sin ya artinya mengambil inputan komputer itu menerima inputan dari kita. Selanjutnya ada integer angka sama dengan satu, yaitu mendeklarasikan variabel angka yaitu sama dengan satu, yang mana menginisialisasi nilai awal angka itu sama dengan satu. Karena nilai dari segitiga Pascal yang awalnya itu kan satu ya, jadi diberi nilai awal yaitu satu, yaitu ini adalah nilai pertama dari deret. Nah, selanjutnya itu yang kesembilan ada perulangan. Perulangannya itu di mana inisialisasi awalnya adalah I sama dengan nol, yaitu dimulai dari nol sampai dengan N. Yaitu perulangannya akan berlanjut naik ya, I plus plus gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada tanda kurung kurawal yang mana setelah perulangan itu pasti ada sintaks yang memenuhi perulangan tersebut gitu kan. Di mana untuk memenuhinya itu dia akan mencetak angka, berarti mencetak satu gitu ya. Mencetak satu lalu di sini tandanya itu maksudnya sebelah angka nanti ada spasi gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi mencetak satu lalu spasi. Nah, di sebelah angka itu nanti dihitung gitu. Angka-angka ini akan dihitung terus dan akan berlanjut perulangannya. Misal, kita lihat di Nah, ini kita lihat di nomor 12 ya. Menghitung nilai berikutnya berdasarkan rumus kombinasi nilai sekarang dikalikan dengan n-1 lalu dibagi dengan i plus 1. Lalu di 13 ini kita tutup tutup sintaks di perulangannya dan yang ke-14 baru menutup semua programnya gitu. Nah, untuk penjelasan running program, coba kita running terlebih dahulu. Misal kita masukin nilai 4 ya. Kita coba di sini masukin nilai 4. Nah, dia akan muncul nilai dari segitiga Pascal. Nilai segitiga Pascal itu kan yang pertama itu kan satu satu ya baris pertama. Baris pertama itu satu ya. Lalu di baris kedua itu satu satu. Nah, di baris ketiga itu berarti satu, dua, satu. Karena yang satu itu dijumlahin hasilnya dua. Maka dari itu di baris ketiga hasilnya itu satu, dua, satu. Nah, di baris keempat berarti itu tiga gitu ya. Coba. Nih, bisa juga berarti kita bilangnya bahwa yang satu itu adalah ke nol gitu ya, baris ke nol. Ini baris ke satu, lalu ini baris kedua, baris ketiga. Nah, disinilah baris keempat yang akan ditampilkan. Misalnya kita masukin nilai n sama dengan 4 gitu. Jadi programnya itu kan seperti ini.
yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini didapat dari mana? Ini semua didapatnya dari kombinasi gitu ya. Kombinasi dari 4 sama 1 itu berarti 1, kombinasi, ya, 0 maksudnya 0. Kombinasi 4 dengan 1 itu berarti 4, kombinasi 4 dengan 2 itu 6, kombinasi 4 dengan 3 itu 4, dan kombinasi yang terakhir itu ya 4 sama 5. Iya. Nah, selanjutnya karena nilai yang di awal sama akhir itu pasti dia satu. Jadi kita bisa inisialisasinya juga di situ. Oke, kita lihat di penjelasan running programnya. Nih, yang pertama itu kita mulai. Coba kita nih ya, dual screen-nya. Yang pertama itu kita mulai terlebih dahulu karena pastinya kita running dulu gitu kan programnya. Selanjutnya pesan variabel di memori yaitu variabel n yang bertipe integer untuk menyimpan input. Lalu kita pesan juga angka tadi yang bertipenya juga integer dengan nilai awalnya adalah 1. Lalu i sebagai variabel perulangannya. I sebagai variabel perulangannya. Lalu program akan mulai setelah setelah kita mendeklarasikan semua-semuanya, misal dari variabel, terus juga menyiapkan menyiapkan variabel-variabel, itu program akan mulai untuk melaksanakan mengeksekusi. Nah, jadi di sini memasukkan suatu tulisan yaitu mencetak ke layar, masukkan nilai n. Nih, akan memerintahkan kita maksudnya untuk memasukkan nilai n. Selanjutnya menunggu masukan dari keyboard. Jadi setelah ini kan pasti dia menunggu kita untuk masukin nilai n-nya itu berapa gitu ya. Nah, lalu pengguna memasukkan nilai 4 dan kita klik enter, lalu nilainya itu akan disimpan di variabel n. Nah, di sini nih proses perhitungannya. Misal kita masukin nilai n sama dengan 4. Kita setting dulu nilai awal sama dengan 1 tadi ya, karena yang pasti banget itu di awal ya itu 1. Nah, selanjutnya, perulangan itu dimulai dari 0 hingga ke n atau i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari sama dengan n tadi di perulangan. Selanjutnya, kalau ini iterasinya ya, per iterasi. Jadi, per iterasinya itu kalau yang pertama berarti i sama dengan 0 kan, karena yang di sini tadi i sama dengan 0 dulu, baru kita naik-naik, baru sampai ke n-nya. Nah, di sini i sama dengan 0, kita berarti menampilkan angka 1 ya. Kita lihat di program C++-nya juga nih. Nih, nih, di sini I sama dengan 0, berarti kan nih maksudnya tuh selama I sama dengan 0, jika 0 kurang dari sama dengan 4, maka dia akan cetak gitu. Dia akan cetak berarti 1 spasi gitu ya. Berarti menampilkan angka sama dengan 1. Lalu menghitung nilai yang baru itu dengan variabel angkanya tadi yaitu angka alias 1 dikali dengan 4 dikurang 0. Berarti 4 dikurang 0 kan 4, berarti 1 dikali 4 gitu ya. 1 dikali 4 kan 4. Lalu 4 dibagi dengan 1. Karena 0 ditambah 1. 4 dibagi 1 ya 4 berarti kan. Nah, lalu kita lanjut lagi nih. Setelah dia mengeksekusi langkah ini atau proses yang ini, program itu langsung ke I++. Nah, di I++-nya itu berarti I sama dengan 1 sekarang kan. Karena I ditambah dengan 1. Arti dari I++ itu. Nah, jadi selama 1 kurang dari sama dengan 4, maka kita melaksanakan lagi eksekusi yang ini alias 1 ya, karena 4 ya, karena kan sudah kita hitung yang sebelumnya angka itu 4. Nah, berarti 4 spasi. Di sini kita eksekusi lagi untuk mencapai nilai yang ketiga. Nih, di sini berarti 4 dikali dengan 4 dikurang 1. 3 berarti kan 4 dikali 3 itu 12. 12 dibagi dengan 12 dibagi 2 itu 6. Nah, udah nyampe. Berarti nilai ketiga itu 6. Lalu kita ke I++ lagi. Jadi setelah dia mengeksekusi proses yang ini, dia tuh akan lanjut ke I++ untuk kita naikin nilai I-nya gitu. Jadi I++ sekarang berarti 2 ya. Berarti selama 2 itu kurang dari sama dengan 4, kita jalankan lagi proses yang ini. Nih. Berarti dia akan menampilkan angka ketiga yaitu 6 ya.
Karena kan tadi sudah kita hitung, dapat ya angkanya 6. Berarti 6 spasi, kita cetak lagi angka yang baru dengan 6 dikali dengan 4 dikurang 2. 4 dikurang 2, 2. Berarti 6 dikali 2 itu 12. 12 dibagi dengan 2 ditambah 1, yaitu 3. 12 bagi 3 itu 4. Makanya di sini tertulis yaitu 4 ya. Nah, jadi I sama dengan 2 itu nilai ke segitiga Pascalnya itu 4 untuk keempat. Lalu sekarang kita naik lagi ke I++, yaitu I sama dengan 3 berarti. Karena tadi kan 2 berarti 2 ditambah dengan 1 yaitu 3. Selama 3 kurang dari sama dengan 4 maka dia akan cetak yang ini. Berarti angka sekarang itu kan tadi 4 ya. Tadi 4 berarti 4 spasi lalu cetak lagi di sini angka yang baru yaitu 4 angka yaitu sama dengan 4 dikali dengan 4 dikurang 3 yaitu 1. 4 dikali 1 itu 4. 4 dibagi 3 ditambah 1 4. Berarti 4 dibagi 4 yaitu 1. Maka dari itu di sini tertulislah 1 gitu. Nah, jadi program akan menampilkan ke layar langsung yaitu 1, 4, 6, 4, dan 1. Nah, dan program akan selesai. Oke, mungkin itu aja ya untuk penjelasan dari program di soal nomor 3 ini. Jika ada kekurangan dari tutur kata saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.